가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Khairunisa, akhir NIM 140 dari kelas 2D, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo, Madura. Halo teman-teman semuanya. Pernah tidak kalian mendengar seseorang berbicara dengan kata yang sama, tetapi cara pengucapannya berbeda? Kalian pasti berpikir, loh, kok cara mengucapnya beda ya? Kan berasal dari kata yang sama. Nah, inilah keunikan bahasa yang jarang sekali kita ketahui. Bunyi dalam bahasa tidak selalu terdengar sama, meskipun ditulis dan dimaknakan sama. Loh, kok bisa ya? Nah, hal-hal kecil seperti ini yang akan kita bahas kali ini, yaitu realisasi fonem. Apa sih fonem itu? Fonem adalah bunyi terkecil dalam bahasa yang bisa membuat makna berubah. Misalnya pada kata baku dan paku. Hanya berbeda satu jenis bunyi saja, yaitu antara P dan B. Tetapi makna keseluruhannya langsung berbeda. Berarti P dan B merupakan dua fonem yang berbeda. Tapi teman-teman, ada yang menarik dari realisasi fonem. Satu fonem bisa keluar dengan bentuk bunyi yang berbeda-beda, bergantung siapa yang mengucapkan dan di mana letak posisinya. Contoh sederhananya itu seperti ini. Coba kalian ucapkan kata harimau. Lalu kalian ucapkan lagi, tetapi dalam gaya bahasa santai yang biasa kalian ucapkan sehari-hari. Harimau. Nah, kalian sadar tidak bahwa bunyi U yang berada pada akhir kata hilang atau bahkan berubah menjadi bunyi W? Inilah realisasi fonem. Fonem U yang seharusnya berada pada akhir kata terdengar sebagai bunyi W atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Ibaratnya itu seperti ini teman-teman. Fonem itu seperti aktor. Nama aktornya bisa sama, tetapi ketika aktor tersebut tampil di panggung, kostumnya bisa berbeda-beda, menyesuaikan peran dan skenario apa yang dia dapatkan. Sama seperti fonem, misalnya fonem D. Dalam kata daging, bunyi D terdengar jelas di awal, tetapi dalam kata ahad, bunyi D menyerupai bunyi T apabila berada pada akhir kata dan diucapkan secara cepat. Tapi tenang teman-teman, itu tetap fonem yang sama, yaitu fonem D. Hanya cara realisasi fonemnya saja yang berbeda. Bergantung dia berada di awal maupun di akhir, siapa yang mengucapkannya, serta bagaimana orang tersebut mengucapkannya. Nah, teman-teman, kenapa sih kita itu perlu belajar mengenai realisasi fonem ini? Yang pertama, supaya kita tahu bunyi bekerja dalam bahasa itu seperti apa. Yang kedua, supaya kita itu tahu bahwa pengucapan bisa berbeda, tetapi maknanya tetap sama. Jadi, kita lebih toleran terhadap orang yang memiliki dialek maupun logat yang berbeda dengan kita. Setiap orang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Kalau kita tidak belajar mengenai realisasi fonem, kita pasti berpikir, loh kok cara bicaranya gitu? Loh kok cara bicaranya aneh? Padahal tidak ada yang aneh, hanya bentuk realisasinya saja yang berbeda.
bayangin saja kalau semua orang berbicara menggunakan logat maupun dialek yang sama, pasti dunia tidak akan berwarna. Nah, itu adalah sedikit manfaat yang kita dapatkan ketika kita belajar mengenai realisasi fonem, dan masih banyak manfaat lainnya yang akan kita dapatkan ketika kita belajar mengenai realisasi fonem tersebut. Oke teman-teman, ternyata di balik cara kita berbicara sehari-hari terdapat dunia kecil yang sangat menarik sekali, yaitu dunia bunyi. Fonem itu ibarat rencana, tetapi ketika keluar dari mulut kita, dia bisa berbeda, dia bisa beragam, dan dia bisa menyesuaikan diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.